Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di kanal Tutorial Damai, dan pada kali ini saya ingin lebih tepatnya ingin berbicara saja tentang mengejar dan juga menghindar, tentang kemampuan membedakan antara mengejar dan menghindar. Terkadang dorongan untuk berhasil dan dorongan untuk menghindari kegagalan atau kekecewaan itu terasa sangat mirip sekali. Keduanya bisa memotivasi kita untuk bekerja keras untuk mencapai tujuan, bekerja ikhlas, bekerja cerdas. Tetapi alasannya itu sangat berbeda. Alasan dibalik itu sangat berbeda. Mengejar kesuksesan bisa didasari oleh faktor-faktor internal seperti ingin tumbuh, ingin belajar, ingin mencapai potensi penuh. Fokusnya pada hal-hal positif yang bisa diraih. Sebaliknya, menghindari kekecewaan lebih didorong oleh motivasi ataupun faktor eksternal seperti rasa takut, full of anxiety, kecemasan, atau keinginan untuk memenuhi harapan orang lain. Fokusnya lebih pada hal-hal yang negatif yang bisa terjadi apabila kita gagal. Dan sadar akan perbedaan ini adalah langkah pertama yang menurutku itu luar biasa. Ketika ada masalah, yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi akan adanya masalah, membantu kita memahami apa yang sebenarnya mendorong kita. Jadi bisa dimulai dengan bertanya kepada diri sendiri, apa yang sebenarnya yang benar-benar kita inginkan. Apakah kita mengejar satu tujuan karena kita benar-benar menginginkannya, atau karena kita takut akan apa yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya. Atau pertanyaan seperti bagaimana kita mendefinisikan kesuksesan. Apakah itu adalah pencapaian yang akan membuat kita bangga ke depannya, ataukah hanya sekedar cara untuk membuktikan diri kepada orang lain. Banyak dari kita menjalani hidup itu seperti mendayuh perahu di lautan. Mungkin terdengar klise, terdengar terlalu metafora, tapi kita kira kita bergerak maju menuju pulau yang kita tuju, tapi sebenarnya kita hanya berusaha untuk menjauh dari badai kekecewaan yang ada di belakang kita. Oke? Ketika kita fokus untuk benar-benar mengejar kesuksesan, fokus kita itu ada pada pulau yang indah. Kita mendayung dengan penuh semangat karena membayangkan akan hangatnya matahari, akan hasil panen yang melimpah, dan ketenangan yang ada pada daratan. Setiap kayuhan itu jadi investasi untuk masa depan yang lebih baik. Ada kegembiraan dalam setiap tantangan ombak, ada seperti secuil kebahagiaan setiap tantangan apabila kita benar-benar mengejar kesuksesan, karena kita tahu itu bisa membawa kita lebih dekat ke pantai atau tujuan. Sebaliknya, saat kita hanya melarikan diri dari kekecewaan, perahu kita diarahkan oleh ketakutan. Setiap kayuhan itu terasa berat sekali, bukan karena kita menginginkan tempat tujuan, tapi karena kita ingin menghindari badai yang mengancam di belakang kita. Ya, bayangkan aja kalau misalkan kita dikejar sesuatu, alih-alih kita fokus dengan jalan yang ada di
di depan, kita malah lebih fokus melihat ke belakang. Apakah ancaman itu sudah dekat dengan kita ataupun menjauh? Lebih banyak melihat ke belakang. That's maybe a simple analogy, you know. Kita mengayuh dengan panik saat langit mendung, dan merasa lega saat badai sedikit menjauh. Tetapi kita tidak benar-benar tahu kemana kita pergi. Perjalanan ini terasa exhausting, melelahkan, penuh kecemasan. Wait. Dan seolah kita tidak pernah merasa cukup karena dalam waktu yang cukup lama kita ada berada pada tempat yang mungkin sama. Seolah kita tidak bergerak, seolah kita seperti jalan di tempat. Dan setiap ombak, setiap tantangan, kita tidak pernah merasa enjoy. Beda dengan mengejar kesuksesan. Setiap tantangan, setiap ombak, mungkin ada sedikitnya kebahagiaan ketika menghadapinya, tapi apabila alasan dibalik kita melakukan atau menghadapinya adalah menghindari kekecewaan dan kegagalan, itu kita tidak pernah bisa benar-benar menikmati perjalanan kita karena mata kita selalu fokus pada ancaman, mata kita selalu fokus ke belakang. And actually this is my own problem, you know. Kupikir selama ini saya mengejar kesuksesan, saya ingin mengejar pencapaian yang luar biasa, tapi the sad truth, kenyataan yang pahitnya adalah sebetulnya yang saya lakukan adalah menghindari kekecewaan dan kegagalan. Maybe the simple analogy like kupikir saya ingin kaya, tapi sebenarnya saya hanya tidak ingin miskin. It's like, ya tidak apa-apalah misalkan saya tidak kaya, tapi ya at least saya tidak miskin. Simple analogi. Dan mungkin banyak dari kalian semua yang memang mungkin sulit membedakan hal itu, tidak cukup mempunyai kemampuan untuk membedakan hal itu antara mengejar dan juga menghindar. And I want you to know the difference, so I'm talking about this. Dan ada beberapa kayak cara, ada yang jalan yang mungkin saya lakukan untuk mengubah arahnya, yaitu memahami badai, memahami sesuatu yang mengancam kita, memahami sesuatu yang kita ingin hindari. Apa sebenarnya kekecewaan yang paling kita takuti? Apakah itu kegagalan di mata orang tua, ditolak oleh atasan, atau tidak bisa memenuhi ekspektasi diri sendiri? Bisa dibedakan, bisa dipahami bahwa apa yang sebenarnya kita takuti. Badai itu seringkali lebih kecil dan tidak seberbahaya yang kita kira sebetulnya. Tapi hanya saja kita memikirkannya terlalu lama. Jadi kita menganggap atau kita mengira itu hal yang sangat besar. Karena satu masalah kecil pun apabila tidak diselesaikan, lama-kelamaan kan akan menjadi lelah kepada kitanya. Lama-kelamaan apabila kita tidak mengambil
action itu malah membuat kita lelah. Yang sebenarnya masalahnya itu cukup simpel untuk diselesaikan sebetulnya. Jadi kita harus memahami apa badai kita, memahami apa yang sebenarnya kita takuti. Yang selanjutnya adalah memetakan pulau impian kita. Seperti di video sebelumnya, kita harus memetakan pulau di mana kita memetakan peta. Kalau di video sebelumnya, memetakan peta di mana setiap belokan itu adalah keputusan yang akan membawa kita kepada tujuan yang berbeda atau tujuan yang baru. Ini pun sama, yaitu memetakan pulau, tapi yang menjadi impian kita. Jadi sekarang kita lupakan tentang badai itu. Tutup mata dan bayangkan pulau kesuksesan versi kita. Apa yang ada di sana? Kira-kira kita membayangkan apa? Mungkin itu ada sesuatu perasaan bangga karena telah menguasai sebuah keahlian, mungkin kebahagiaan karena bisa membantu orang lain, atau ketenangan karena hidup bisa sesuai dengan nilai yang kita pegang. Jadi kita bayangkan kesuksesan kita di masa depan itu seperti apa, dan yang paling ideal dengan versi kita. Kalau misalkan kita ingin mengejar kesuksesan di bidang yang bukan kita ahlinya, ya mungkin akan terdengar seperti hanya impian belaka. Tapi kalau misalkan mimpi yang ideal, yaitu dimana sesuai dengan apa yang kita miliki, skillnya, mungkin itu akan membantu dari impian menjadi tujuan. Jadi bukan hanya impian lagi, tapi sudah menjadi tujuan, karena setiap detailnya kita tahu, karena kita menguasai hal atau bidang tersebut gitu. Jadikan gambaran ini sebagai kompas baru kita. Pilihlah yang ideal bagi kita, bagimu, bagiku. Dan yang terakhir mungkin menikmati prosesnya. Karena setelah saya mengidentifikasi masalah saya, yaitu yang sebenarnya saya lakukan adalah menghindari kekecewaan dan kegagalan, mungkin setidaknya saya bisa rehat sejenak terhadap ancaman yang mengejar saya atau ketakutan yang mengejarku, dengan enjoy sedikit, dengan menikmati sedikit prosesnya. Baik buruknya proses yang kita jalani, ya setiap orang punya ceritanya masing-masing kan. Setiap orang mempunyai jalannya masing-masing, timelinenya masing-masing. Baik buruknya proses semua itu ya tergantung kita bagaimana bereaksi akan hal-hal yang mungkin tidak terduga itu datang. Saat kita mendayung menuju pulau yang kita inginkan, prosesnya akan beda setelah kita memetakan pulaunya. Kalau sebelumnya kita hanya menghindar, kita sama sekali tidak tahu kemana arahnya. Tapi apabila setelah memetakan pulaunya, entah itu mengejar kesuksesan ataupun menghindar kekecewaan, prosesnya pasti akan terasa berbeda. Dimana baik buruknya hidup kita pasti akan ada keindahan di dalamnya. Mungkin kita bisa melihat keindahan lautan, melihat akan ataupun merasakan angin yang sangat nyaman yang menyentuh wajah kita dan tidak terbebani oleh ketakutan. Ya mungkin bisa kita lakukan dengan sejenak saja, tapi jika kita terbiasa melakukannya walaupun hanya sebentar dan kecil, akan menuntun kita terhadap kenyamanan-kenyamanan yang lebih besar lagi. Mungkin kita akan menghadapi
ujian yang besar, ombak yang besar, tapi kita akan menganggap itu bagian dari petualangan, bukan lagi ancaman. Dan sangat manusiawi sekali untuk merasakan hal itu semua, untuk merasa takut, untuk merasakan cemas. Tapi jangan biarkan ketakutan itu yang menjadi arahnya. Jangan biarkan kita dikendalikan oleh ketakutan kita. Jangan biarkan kita diarahkan oleh ketakutan dan kecemasan kita, yang justru tidak akan menuntun kita sama sekali, karena tujuannya tidak jelas apabila kita dikendalikan oleh ketakutan kita. Jangan biarkan ketakutan itu menjadi satu-satunya alasan kita bergerak. Jangan biarkan takut akan kegagalan dan kekecewaan itu satu-satunya kita bergerak. Jangan biarkan hal itu terjadi. Kita harus memetakan pulau kita sendiri, memetakan peta kita sendiri di mana kita tahu tujuannya, dan menikmati setiap prosesnya dengan mengubah perspektif, bukan lagi menghindar tetapi mengejar. Carilah motivasi di dalam diri kita, mungkin motivasi dari eksternal, mungkin membanggakan orang tua, keluarga, membanggakan orang-orang yang kita sayang dan cinta, karena akan terasa berbeda sekali prosesnya apabila kita mengubah sedikit perspektif kita tentang alasan kita bergerak. So, kira-kira apa pulau kesuksesan yang ingin kamu jelajahi? Karena saya sudah memilih, saya sudah mulai memetakan pulau, memetakan peta saya, sehingga saya ingin impian saya itu tidak lagi impian tapi sudah menjadi tujuan. I know the details, I know the problems on the process, and I want kalian pun bisa memetakan pulau kalian sendiri, bisa memetakan peta kalian sendiri, di mana alasan kamu bergerak itu bukan karena menghindari kekecewaan, tetapi mengejar kesuksesan. That's the point. That's the whole point. Itu saja yang ingin saya bicarakan pada video kali ini, tentang kemampuan membedakan antara mengejar dan juga menghindar. Sangat manusiawi sekali untuk kita merasakan atau merasakan takut, cemas. Manusiawi sekali, tenang saja. Kalau misalkan kalian punya pendapat kalian sendiri, silakan di-share apa yang menjadi motivasi kalian untuk bergerak. Mungkin bisa di-share untuk membantu kawan-kawan yang lain. I think that's it. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya. Terima kasih sekali. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.